Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa kembali bersama saya Mister Kepo-Kepo. Nah, di topik hari ini masih di tanaman cabai saya ini ya, yang sedikit kegagalan. Soalnya di sini saya juga masih pemula, masih belajar, belum terlalu mengerti ya bagaimana perawatan pada cabai rawit ini. Nah, jadi kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Berarti memang kata-kata bijak orang dulu itu mempunyai makna tersendiri, yaitu memang benar jika kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi di sini kita saat mengalami kegagalan itu tentunya akan berbenah diri, introspeksi, perbaiki ya. Jadi jangan sampai kita terjun ke lubang yang sama. Nah, ini jadi ini kita rawat yang sudah tertanam ya. Soalnya kalau mau dicabut juga sayang. Ini dana yang masuk juga udah lumayan ya. Nah, jadi untuk saat ini kita nikmati saja. Ini kita syukuri seberapapun yang Maha Kuasa memberikan, itulah rezeki saya ya. Rezeki kita semua, semoga buat teman-teman semua ke depan lebih baik lagi ya, tentunya bisa lebih sukses lagi, lebih berhasil. Jadi setelah kita menguasai ilmu-ilmu ini, jadi nggak akan terulang kedua kali ya kegagalan ini. Tapi memang kalau kita belum mengalami kegagalan itu, kita tidak akan tahu seperti apa sih proses-prosesnya, seperti apa perjalanannya. Kadang saya sendiri juga mengikuti panduan-panduan dari para petani-petani yang sudah senior ya. Caranya begini, tapi kan berhubung di sini juga terkendala modalnya juga seadanya dulu, jadi ya seperti inilah hasilnya ya. Kita syukuri saja, oke. Soalnya di sini kita petani itu murni ya, rezeki dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya berusaha, ikhtiar. Masalah hasil itu Yang Maha Kuasa yang menentukan. Nah, jadi di sini walaupun seperti ini kondisinya, saya tetap melakukan perawatan ya. Ini yaitu pembuangan ranting-ranting yang kurang produktif. Jadi kalau ranting yang kurang produktif ini lebih bagusnya dibuang saja, kita gunting ya. Ini kan sudah mulai pecah pucuk ya, udah mulai ada yang berbunga, ini udah ada yang berbuah. Ini soalnya nggak merata juga. Ada yang sudah berbuah, ada yang belum, ada yang Nah, di sini pemotongan ini saya lakukan untuk mengurangi beban dari pohon itu sendiri ya. Soalnya saya lihat di sini kondisi pohon itu kurang sehat ya. Jadi kita melakukan penyiangan. Nah, ini pun pohon seperti ini udah ada yang sangat berbuah lebat ya kawan-kawan. Ada yang mengalami sangat baik pertumbuhan, ada juga yang buruk. Nah, itu udah relatif lah yang jelas. Nah, ini di sini ada juga yang mengalami mati, yaitu busuk akar ya. Kalau yang mati di sini saya cuman pangkas saja, di sini dibiarkan ya. Dibiarkan saja, nggak usah dicabut. Soalnya takutnya nanti bakteri atau jamur atau apa itu nanti menyebar luas kemana-mana. Jadi cukup kita pangkas saja. Tetap dibiarkan di situ ya teman-teman, buat para sahabat tani ya. Nah, jadi di sini
saya akan memberikan cuplikan-cuplikan sedikit. Segala sesuatu hal itu yang harus kita kuasai itu adalah ilmunya terlebih dahulu ya. Jika emang ilmu kita belum menguasai, tentunya walaupun modal seberapapun sekandang hutan, nah itu kan tetap nggak ada apa-apanya lah intinya. Soalnya setelah yang saya pelajari saat ini, ternyata semua itu membutuhkan proses perjuangan yang sangat panjang ini ya. Jadi kita harus belajar dan belajar, karena untuk kita semua itu belajar tidak ada ujungnya ya. Kadang dengan cara seperti ini, kita bisa ya berhasil dengan hasil yang maksimal. Tapi setelah kedua kali dengan cara yang sama, dengan trik yang sama, ternyata berbeda pula hasilnya. Jadi apa yang memengaruhi itu tersebut? Nah, emang secara teori itu dimana ada usaha kita akan mendapatkan hasil. Tapi hasil tersebut tetap kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan kehidupan, baik itu kehidupan manusia, kehidupan tanaman ya, hewan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita hanya mampu berusaha dan berikhtiar serta berdoa ya. Buat teman-teman jangan lupa selalu ikhtiar, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Ini di sini. Ini juga proses penyiangan rumput atau pembersihan gulma itu sudah kami lakukan juga. Ini sebagian juga ada yang sudah buah mengalami kemerahan ya. Tapi belum dipetik soalnya masih sedikit. Hanya cukup untuk kebutuhan sendiri ya, untuk nyambel di rumah. Nah, ini jadi kalau pohon-pohon yang enggak produktif seperti ini, lebih baiknya kita buang saja ya, soalnya biar dia tidak mengganggu pertumbuhan yang lain. Untuk pertumbuhan batang, daun, dan proses pembuahan. Nah, dan jenis cabai ini sendiri bervariasi ya tanaman di sini ya. Ini ada yang cabai putih, ada juga cabai hijau, bervariasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin udah paham ya, khususnya untuk lahan darat seperti ini, untuk suplai air pada tanaman ini sendiri saya lakukan hanya saat tanaman masih kecil-kecil ya. Tapi berhubung ini kondisi airnya jauh, tanaman sudah besar, hanya berapa hari sekali ya penyiraman. Selanjutnya mengandalkan dari proses alam, yaitu kita mengandalkan air hujan ya. Nah, kebetulan di sini masih curah hujan juga masih ada, walaupun hanya beberapa hari sekali, tapi untuk tanaman sendiri sudah mencukupi. Pemberian kocor-kocor. Nah, ini kan banyak ya yang daun-daun udah kuning, rata ranting-ranting bawah ini yang saya nilai kurang produktif ya tentunya. Jadi saya lakukan penyiangan seperti ini, jadi dibuang saja supaya nanti pertumbuhan ke atas mudah-mudahan maksimal. Ini kemarin kan ini pohon ini kita lakukan potong pucuk, berhubung waktunya kemarin belum sempat ya. Jadi ranting-ranting ini ada yang nggak maksimal, soalnya kemarin
ada yang kita lakukan pengurangan batang-batang. Ada yang kita lakukan pengurangan, kita tinggalkan 2 atau 3 batang ya. Nah, ini juga pertumbuhannya kurang maksimal ya teman. Ada sebagian yang mengalami keriting pucuk seperti ini. Nah, kita juga udah berusaha semaksimal mungkin, kita penyemprotan antraknosa segala macam sudah, tetap mungkin memang udah seperti ini ya. Jadi untuk kedepannya saya mohon dengan sangat buat para teman-teman petani yang udah berpengalaman, terutama di lahan darat ya, yang kondisi air bisa dikatakan minim dalam kondisi air ya. Jadi minta saran bagaimana supaya menanam cabai di lahan darat seperti ini bisa hasil maksimal, walaupun tidak maksimal 100%, minimal mendekati ya, mendekati angka kesempurnaan, hasilnya mendekati yang maksimal. Soalnya saya lihat perkembangan di sini cukup lumayan kurang bagus. Nih, daun mulai banyak menguning seperti ini ya, padahal pohon ini sudah mulai berbuah. Nah, ada juga yang pohon-pohon sudah tinggi ini sudah banyak juga buahnya. Kita lakukan pengurangan daun ya. Nih, ini cabai hijau merunduk ya teman-teman. Ya, ini cabai hijau juga. Soalnya kita menanam di sini ada 2 variasi, yaitu yang pertama cabai putih, terus yang kedua itu cabai hijau merunduk ya. Jadi mohon sarannya ya teman-teman, perawatan tanaman cabai rawit dengan cabai besar itu sebenarnya mudah yang mana atau sama saja, dan hasilnya seperti apa, emang atau sama saja atau ada perbedaan? Buat para petani-petani, buat Mas Alay ya, minta sarannya bagaimana supaya tanaman-tanaman cabai yang di lahan terbuka seperti ini, jadi sengaja ya penanaman tanpa menggunakan mulsa di lahan terbuka seperti ini, yaitu hanya menggunakan pupuk kandang. Setelah itu didiamkan atau difermentasi beberapa hari, terus setelah bibit siap langsung ditanam di media tanah, langsung tanamnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat tani. Tetap semangat, maju terus pantang mundur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.